Sebelum membahas lapisan ozon, ozon adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Lalu, lapisan ozon adalah lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian 20-30 km di atas permukaan bumi yang berada di lapisan stratosfer. Lapisan ozon ini mengandung molekul-molekul ozon. Intinya, lapisan ozon dapat diartikan sebagai lapisan yang mengandung molekul-molekul ozon dan berada di lapisan stratosfer. Selanjutnya, fungsi lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai perisai radiasi. Radiasi sendiri terjadi akibat paparan sinar matahari yang berbahaya. Tanpa perlindungan, radiasi bisa menyebabkan kerusakan parah terhadap kulit kita dan juga mata kita. Sehingga, lapisan ozon inilah yang melindungi dari radiasi berbahaya. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Yang ketiga, sebagai pengendali kehidupan. Maksudnya, lapisan ozon yang berada di stratosfer memiliki manfaat sebagai penyerapan sinar ultraviolet yang sangat bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, serta hewan. Dan yang terakhir, sebagai pengendali cahaya. Adapun penyebab penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon tidak disebabkan oleh waktu, namun disebabkan oleh berbagai jenis gas yang bisa menyebabkan penipisan pada lapisan ozon tersebut. Beberapa gas yang menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon antara lain klorofluorokarbon atau CFC, halons, karbon tetraklorida, bromida, dan yang terakhir senyawa klorin yang mengandung metil kloroform dan lain sebagainya yang melepaskan klorin atau bromin ketika pecah. Gas-gas penyebab terjadinya lapisan ozon tersebut dapat diproduksi melalui kegiatan sehari-hari maupun penggunaan berbagai alat tertentu. Sehingga setiap hari akan terjadi usaha penipisan lapisan ozon. Karena setiap hari terjadi usaha penipisan lapisan ozon, maka secara otomatis hal ini akan membuat lapisan ozon semakin menipis. Adapun penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dapat disebabkan oleh berbagai gas. Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca antara lain 1. Karbon dioksida, 2. Belerang dioksida, 3. Nitrogen monoksida, yang keempat yaitu senyawa-senyawa organik seperti CFC. Itulah gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Setelah mengetahui, sebaiknya kita lebih bijak dan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan gas-gas tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, lapisan ozon ini berperan penting dalam kesejahteraan dan kehidupan makhluk di bumi. Beberapa fungsi dari lapisan ozon ini antara lain melindungi kita dari sinar radiasi ultraviolet, mengatur suhu bumi, dan juga melindungi benda-benda yang berada di luar bumi. Akan tetapi, ozon ini merupakan komponen yang sangat sedikit jumlahnya di atmosfer, sehingga fungsi dari lapisan ozon tersebut tidak akan berdampak pada kita apabila penipisan lapisan ozon telah terjadi. Apabila lapisan ozon terus-menerus menipis, maka kita akan terpapar sinar radiasi ultraviolet dan menyebabkan beberapa penyakit antara lain katarak dan juga kanker kulit. Penipisan lapisan ozon ini juga dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi karena radiasi dari sinar ultraviolet yang tidak dapat dilindungi oleh lapisan ozon tersebut akan dapat mengganggu rantai makanan yang terjadi baik di kehidupan di darat maupun kehidupan di laut. Nah, itulah dampak negatif dari adanya penipisan lapisan ozon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari dampak-dampak tersebut, antara lain lapisan ozon dikenal sebagai lapisan perisai bumi, jadi radiasi sinar ultraviolet matahari.
Namun, ozon yang secara alami diproduksi di lapisan stratosfer secara bertahap telah dan sedang dirusak oleh bahan kimia buatan manusia. Bahan kimia itu disebut sebagai zat perusak ozon. Begitu terlepas ke udara, zat perusak ozon baik dari gas buang kendaraan bermotor, dari pendingin ruangan, juga pengharum ruangan akan dapat bertahan bertahun-tahun. Terlepas bergerak dari troposfer sampai stratosfer, 30 hingga 35 km di atas permukaan laut, penipisan ozon dapat menyebabkan peningkatan jumlah radiasi sinar ultraviolet yang mencapai bumi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus penyakit katarak, kanker kulit, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Paparan ultraviolet yang berlebihan sangat berperan menimbulkan penuaan dini, kerusakan DNA dan kromosom, kerusakan sel-sel kolagen dan elastisitas kulit, pembuluh darah, menyebabkan kulit gelap dan terbakar, serta risiko terjadinya kegandasan kulit atau kanker kulit. Radiasi ultraviolet juga dapat merusak tanaman sensitif dan mengurangi hasil panen. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa fitoplankton laut yang merupakan dasar rantai makanan laut sudah berada di bawah tekanan radiasi ultraviolet. Akibat meningkatnya radiasi ultraviolet, pembentukan ozon zat di permukaan tanah juga semakin cepat. Dampaknya, masalah kesehatan pernafasan rentan terjadi. Selain itu, ozon di permukaan tanah juga dapat merusak vegetasi dan ekosistem. Hal ini menyebabkan berkurangnya tanaman pertanian dan hasil hutan komersial. Halo, saya Roro Asia Suciati dengan NIM 64114-20174 ingin menjelaskan bagaimana cara menanggulangi penipisan ozon yang bisa dilakukan sehari-hari. Check this out. Di rumah atau di kamar kalian bisa ganti AC kalian dengan kipas kecil seperti ini. Selain ramah lingkungan, hemat listrik juga loh. Lalu jangan lupa matikan lampu sebelum tidur. Keesokan paginya juga jangan lupa matikan lampu yang sudah tidak terpakai ya, karena matahari juga sudah tinggi. Jangan lupa untuk matikan alat elektronik lain dan buka jendela agar cahaya matahari masuk dan udara dari luar juga masuk ke dalam. Satu lagi, stop penggunaan spray pengharum ruangan seperti ini ya, karena spray pengharum ruangan seperti ini juga menyebabkan menipisnya ozon. Selain itu, kalian jangan lupa untuk melakukan penghijauan ya. Kurangi sampah plastik, gunakan tas belanja dari rumah, kurangi menggunakan kendaraan pribadi, dan jangan lupa untuk menanam pohon di rumah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.